Baik, kembali lagi bersama Rizko Agus Susanto dalam video tutorial. Nah, saat ini kita akan melakukan tutorial merakit PC secara virtual. Mungkin teman-teman di rumah belum ada PC yang bisa dikelola. Teman-teman bisa melakukan perakitan PC itu secara virtual gitu. Aplikasi yang digunakan itu banyak, tapi yang saat ini saya gunakan yaitu aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop. Nah, itu aplikasi virtual untuk perakitan PC. Teman-teman yang belum mendownload aplikasinya bisa di-download di Google melalui link-link pada browser. Itu link-link itu banyak sekali yang bisa teman-teman download itu. Bisa teman-teman lihat di Chrome atau Mozilla atau browser yang lain. Silahkan di-download Cisco-nya. Kemudian kita akan menonton bagaimana cara menggunakan Cisco dan perakitan PC secara virtual itu gitu. Untuk lebih lanjutnya kita langsung saja masuk ke videonya. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu, comment, and like. Kemudian di share kepada teman-teman yang lain. Mungkin video ini bisa bermanfaat atau channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, langsung kita masuk ke perakitan PC-nya itu menggunakan aplikasi Cisco IT. Yaitu saya untuk aplikasinya sudah saya download. Mungkin teman-teman yang boleh download silakan download dulu di Google browser. Link-link yang di browser itu banyak yang bisa di-download itu. Nah, langsung saja masuk ke foldernya. Kemudian kita mengambil HTML file untuk HTML-nya. Kita melakukan perakitan PC-nya itu secara melalui browser gitu. Nah, untuk tampilan awal Cisco itu seperti ini. Teman-teman yang baru membuka aplikasi Cisco silakan baca-baca dulu. Seperti ini. Ini ada tutorial bagaimana penggunaan Cisco itu. Tapi bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan Cisco langsung di skip aja. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Teman-teman yang terjadi kendala loading data itu bisa dilakukan perbaikannya itu di control panel flash 32 itu ada advance, kemudian klik setting. Setelah itu masukkan add folder, kemudian masukkan folder Cisco yang teman-teman letakkan pada penyimpanan. Nah, kemudian oke. Setelah itu lanjut. Nah, kemudian buka lagi, maka akan langsung tampilan seperti ini, tidak ada lagi loading data. Untuk pengerjaannya itu ada learn, ada tes. Learn ini masih menunjukkan caranya itu, seperti ini. Masih diberikan cara yang tepat gimana cara pemasangannya. Sedangkan untuk lebih efisiennya langsung saja kita ke tesnya itu. Kalau teman-teman yang sudah mengetahui bagaimana merakit PC itu dilakukan pada menu tes. Nah, yang pertama kita pasang power supply-nya dulu. Sesuaikan sama posisi, kemudian kita pasang. Jangan lupa kita kasih scrub supaya lebih mengencangkannya. Masuk pada motherboard. Motherboard ini kita pertama memasang RAM. Masang RAM ke slot RAM. Sesuaikan pada posisi port RAM-nya. Setelah sesuai, pasang. Jangan lupa di pengaitnya itu dipasang. Kemudian pasang RAM yang kedua pada slot yang kedua. Sesuaikan sama letak slotnya. Pasang. Jangan lupa pasang pengaitnya. Setelah RAM terpasang, kemudian kita pasang CPU pada motherboard. Pemasangan CPU itu harus sesuai, tidak boleh sedikit pun portnya itu salah. Kemungkinan untuk kerusakan pada CPU itu besar. Jadi harus sesuai. Setelah sesuai, pasang CPU pada
Mobo. Nah, pasang pengait, kemudian kunci. Nah, kemudian setelah CPU terpasang, kita beri thermal compound atau pasta CPU. Pasta ini berfungsi untuk mendinginkan CPU supaya tidak terlalu panas. Pasang heatsink atau kipas CPU-nya, kemudian pasang pengaitnya. Jangan lupa pasang kabel heatsink atau kabel kipas prosesor. Sesuaikan letaknya, kemudian pasang. Setelah heatsink terpasang, kemudian kita pasang motherboard ke casing dengan cara klik install motherboard ini. Tunggu beberapa saat. Nah, sekarang baru atur posisi motherboard sesuai pada casing. Setelah selesai, langsung dipasang. Setelah motherboard terpasang dengan rapi, jangan lupa dikasih skrup supaya mengencangkan motherboardnya. Kemudian kita pasang NIC. NIC ini merupakan network interface card, yaitu kartu internet. Fungsinya itu untuk menghubungkan jaringan ke PC. Kemudian jangan lupa dikasih skrup. Wireless NIC yang wirelessnya supaya PC kita bisa terhubung secara wireless. Jangan lupa dikasih skrup. Kemudian video adaptor pada port yang ini. Nah, video adaptor ini atau disebut juga dengan VGA card, yaitu untuk memperjelas tampilan pada monitor. Nah, setelah terpasang, kemudian kita pasang hard disk pada posisi hard disk. Nah, atur. Setelah diatur, kemudian kita pasang. Sesuaikan ya. Jangan lupa dikasih skrup untuk mengencangkan hard disk pada casing. Setelah hard disk terpasang, kita memasang optical drive. Optical drive pada bagian ini. Atur posisi optical drive sesuai sama casing. Setelah itu kita pasang. Jangan lupa dikasih skrup ya, supaya lebih mengencangkan. Kemudian kita pasang floppy disk. Floppy disk ini untuk sekarang tidak terlalu dipergunakan lagi, karena sudah banyak yang menggantikan penyimpanan floppy disk seperti hard disk sekarang, seperti flash disk, memori, sudah banyak yang berkualitas tinggi, maka floppy disk tidak dipergunakan lagi. Jangan lupa dikasih skrup. Kemudian akan ada tampilan Mobo yang kabel berserakan itu. Maka kabel-kabel ini harus kita pasang pada posisi-posisinya itu. Di sini sesuaikan sama port yang ada di motherboard. Setelah itu kita pasang. Kemudian kita pasang kabel power pada port yang ini. Nah, sesuaikan port kabel powernya, kemudian pasang. Nah, yang kedua selanjutnya itu kabel DVD drive. Kabel floppy. Sesuaikan posisi kabel floppy-nya. Kemudian kita pasang. Yang terakhir ini kabel untuk hard disk. Langsung saja kita pasang. Nah, ada kabel yang terakhir ini kabel USB. Nah, kita pasang pada kabel USB. Sesuaikan, pasang. Nah, setelah kabel-kabel terpasang, maka kita memasang kabel ATA, floppy, sama SATA. Kabel ATA itu untuk DVD drive. Sesuaikan sama portnya. Kemudian kita pasang ujung port yang pertama, kemudian yang
ujung yang kedua. Nah, sesuaikan, kita pasang. Kemudian kabel floppy, sesuaikan letaknya. Nah, kemudian kita pasang. Ujungnya lagi pada floppy. Setelah kabel terpasang, maka kita pasang kabel SATA, itu kabel hard disk. Sesuaikan pada port yang ada di motherboard, itu ada kedudukannya itu, jadi sesuaikan sama kedudukan yang ini. Setelah sesuai, pasang. Dan kemudian pada ujung pada port yang di hard disk. Nih, ini juga ada kedudukannya itu, sesuaikan sama kedudukannya. Setelah sesuai baru kita pasang. Kabel SATA setelah terpasang. Setelah kabel semua komponen-komponen pada PC terpasang, maka kita akan tutup bagian depan sama belakang casing. Nah, ini. Ini penutup casing. Tutup, jangan lupa dikasih skrup ya, supaya lebih mengencangkan casing pada PC itu. Nah, ini sudah terpasang semua komponen-komponen pada PC. Nah, setelah itu kita pasang kabel monitor. Kabel monitor ini portnya ada di sini. Nah, ini port kabel monitor ini yang jenis lama. Untuk jenis terbaru sekarang sudah lebih simple ya, lebih bagus juga. Sesuaikan sama portnya. Setelah sesuai baru kita pasang. Nah, setelah kabel monitor masuk, kita pasang kabel keyboard. Kabel keyboard pada atas ini. Nah, sesuaikan posisinya. Kita pasang. Kabel mouse di bagian yang hijau. Pasang. Kabel USB di port USB. Sesuaikan sama portnya. Pasang. Kemudian ada kabel Ethernet atau kabel LAN, kita pasang pada slot LAN. Sesuaikan pada slotnya. Kemudian kita pasang wireless. Nah, di sini ini port wireless. Dipasang. Kemudian kabel power. Kabel power ini ada bagian atas atau terletak pada power supply. Nah, sesuaikan sama posisi. Nah, pasang. Nah, untuk komponen-komponen PC semuanya sudah terpasang sampai pada kabel-kabelnya. Maka PC itu sudah siap digunakan. Sebelum menggunakannya itu biasanya kita menginstal dulu untuk Windows. Atau biasanya komputer yang menggunakan Linux, install sistem operasi Linux. Kalau menggunakan aplikasi Windows, ya, sistem operasi Windows diinstalkan dulu, baru bisa digunakan seperti biasa. Nah, teman-teman, sekian saja untuk video hari ini. Bagaimana cara penggunaan Cisco dan bagaimana cara melakukan perakitan PC secara virtual gitu. Itu saja tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share pada teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat untuk kita